Lo denger keputusan gue? Saya yakin, pasti Pak Haji ngizinin saya, ya kan? Masih kayak dulu aja suka ngambek. Lo juga masih kayak dulu, suka motong omongan orang. Ya maaf. Apapun keputusan Pak Haji, yang penting bikin saya seneng. Yang pertama, lo boleh tinggal di sini. Alhamdulillah, nggak salah dugaan saya. Itu baru yang pertama. Emang keputusannya ada berapa sih? 200. Wah, kok banyak amat? Ya tapi gua ambil 2 aja yang penting. Ini yang saya suka. Yang kedua, lo mesti ikut kerja di sini. Nah, yang kedua perlu dibahas nih Pak Haji. Apa? Saya mesti kerjain apa di sini? Lo kerjain aja apa yang lo bisa kerjain. Saya jadi petugas keamanan aja deh. Itu udah tugasnya si Untung. Jadi petugas kebersihan deh. Itu kerjaannya si Arjuna. Jadi kerjaan saya apa? Lo kerjain aja apa yang bisa lo kerjain, yang nggak dikerjain si Untung dan Arjuna. Oh iya. Paham saya paham. Ya udah, kerja sana. Bentar Pak Haji. Ada yang ketiga yang masih perlu dibahas. Apa? Pak Haji, soal gaji bagaimana ya? Kalau soal gaji, mesti gue bahas dulu sama Zidan. Disesuaikan dengan keuangan masjid. Oh enggak. Saya nggak mau ngebebanin masjid, apalagi nyusahin jamaah. Masya Allah. Masya Allah. Makasih ya Fit ya. Sama-sama ya Pak Haji. Semoga amal ibadah lo bisa membawa lo masuk surga. Amin ya Allah ya Rob. Saya bukan cuma mau masuk surga di akhirat, tapi saya juga mau senang di dunia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin. Jadi saya sebulan digaji berapa duit Pak Haji? Tadi lo bilang kagak mau digaji masjid. Maksud saya nggak mau digaji sama masjid, tapi kalau digaji sama Pak Haji saya mau. Maksud lo dari kantong pribadi gue? Iya. Kalau digaji sama Pak Haji kan biasanya lebih gede. Ya bisa lebih gede, bisa juga lebih kecil. Ada pasang surutnya. Jelasnya bagaimana Pak Haji? Jadi kalau gue dapat rezeki gede, lo juga bakal dapat gede. Kalau rezeki gue kecil, lo juga bakal dapat kecil. Ya mana saya tahu Pak Haji dapat rezeki gede, dapat rezeki kecil. Bisa aja Pak Haji bohongin saya. Lo udah kagak percaya sama gue? Percaya Pak Haji, percaya. 1000% saya percaya. Pak Haji atur aja deh, saya nurut. Pak Haji tiap bulan dapat berapa sih dari masjid? Ya kadang-kadang cukup buat makan doang. Kadang-kadang juga nggak cukup. Jadi gue mesti perbanyak puasa sunnah. Apes. Kena lambung deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan banyak banget, dikasih duit kagak. Siapa lagi nih? Juna! Di masjid mah jangan teriak-teriak atuh abang. Azan aja pakai toa biar orang pada datang. Itu mah kan ibadah. Apa lu sangka ngerawat rumah Allah bukan ibadah? Hah? Oke. Ada apa Mr. Hafiz? What's wrong? Lihat nih. Ada yang salah KNPL sama emirnya? Yang salah tempatnya. Jangan taruh sembarangan. Ini rumah Allah, mesti lu jaga keindahannya. Pekerjaan saya kan belum selesai, makanya saya taruh dulu di sini. Dari pagi apa aja kerja lu? Ini hari belum selesai. Enough. Saya mau kerja dulu ya. That's enough. Leave me alone. Habis dari sini lu ngepel yang mana? Tangga. Jangan tangga dulu. Kamar rajusin dulu. Dari kamar rajusin baru lu pel sekretariat.
What the F? Who are you nyuruh-nyuruh saya? Gue nih senior lo. Sebelum lo di sini, gue yang ngerawat ini masjid. Itu mah dulu, sekarang kan lain. Hilat dulu ikan cakalang, lain dulu, lain sekarang. Gue bolu ikan cakalang, ikan gerame di atas meja. Dulu sama sekarang sama aja. Asal lo tahu ya, gue barusan udah diangkat sama Jusin kerja di sini. Jadi apa? Jadi apa aja suka-suka gue. Mana surat pengangkatannya? Nggak penting surat pengangkatan. Rasulullah nggak pakai surat pengangkatan dari Allah. Kumis, Nabi mah akhlaknya baik, tidak perlu surat pengangkatan. Kalau lu nggak percaya ikut gue. Kita tanya Jusin. Takut kan lu? Takut kan lu? Takut kan? Lu kerjain yang gue suruh. Lu pel dulu kamar Jusin, terus lu pel sekretariat, baru lu pel kemari. Terus habis dari sini ke mana? Ntar gue pikirin. Gue colok lo. Hai Zidan. Dan, kamu masih sama Tamara? Masih? Kalau putus kabarin ya. Buat apa? Aku mau inden jadi pacar kamu. Kalau nggak putus? Aku tunggu undangan pernikahan kalian. Mungkin malah kamu duluan yang menikah. Enggak. Sebelum kamu menikah, aku nggak bakalan menikah. Sebelum sakit hati, mendingan kamu nikah dulu. Kalau aku sih bersedia jadi istri kedua kamu dan... Hush! Gue kira cuma gue yang gila, ternyata lo lebih gila. Dan Tamara udah lu lamar belum? Belum? Emang kenapa? Kalau belum, gue mau ngelamar dia. Itu orangnya? Lu tanya aja, dia mau nggak dilamar sama lu? Oke, Tamara. Ada apa, Aksan? Lu kalau gue lamar, mau nerima gue nggak? Tanya aja sama Zidan. Kalau dia setuju, lamaran lo gue terima. Oke. Dan, lu setuju nggak? Enggak, Kenapa? karena gue mencintai Tamara. Gue patah hati. Ya, sini mas. Sini. Ya, ini lurusin. Tangkap. Sholat yang khusyuk, motor lo aman di sini gue jagain. Oke, makasih ya bang. Sama-sama. Ada apa? Dari tadi liatin saya. Gue nggak demen lihat model rambut lo. Emang kenapa dengan rambut saya? Model rambut apa begitu lo kayak jamur kodok lo? Lo di masjid ini petugas keamanan bukan preman. Lo mesti rapi, jadi punya wibawa supaya jamaah yang ada di masjid ini aman dan nyaman.
Selama ini nggak ada jamaah yang protes lihat rambut saya. Sekarang gue yang protes. Kalau Pak Haji Husin atau Ustadz Zidan yang protes, saya dengerin. Abang siapa di sini? Gue orang kepercayaannya Haji Husin. Pak Haji Husin nggak pernah protes soal rambut saya. Ustadz Zidan juga nggak keberatan. Istri saya Linda, anak saya si Rohim, dan insya Allah jabang bayi di perut istri saya semuanya oke-oke aja. Barusan gue ditugasin Haji Husin buat ngatur lu sama Arjuna. Masa sih? Abang saudaranya Pak Haji Husin. Gue murid tertuanya Haji Husin. Kalau itu saya lebih nggak percaya. Ayo kalau begitu kita tanya Haji Husin. Jangan macem-macem lo sama gue ya. Sekarang gue yang ngatur lo di sini. Besok gue nggak mau lihat lagi ada jamur kodok di atas kepala lo. Syukur. Gak ada ngerti-ngertinya lo. Bella, tadi ulangan bahasa Indonesia, kamu dapat nilai berapa? 8. Kamu? Ih, sama kita. Di atas langit masih ada langit. Maksudnya, aku dapat 9. Aku juga. Sombong. Aku perhatiin, kalian murung terus dari tadi. Kenapa sih? Nilai ulangan aku jelek. Aku juga. Kalau kamu dapat nilai berapa? Kalau Cantika biasanya dapat nilai 10. Dia kan pinter. Biar pintar, kalau malas belajar, nilainya tetap jelek. Aku udah belajar. Sama, malah sampai begadang. Tapi hasilnya tetap aja jelek. Aku jadi malas belajar lagi. Iya, percuma. Belajar bukan cuma karena mau ulangan, tapi harus jadi kebiasaan. Gimana sih rasa jadi orang pintar? Ah, biasa aja. Kalau rasanya biasa aja, buat apa kita jadi orang pintar? Betul. Kalau jadi orang bodoh, bakal sedih terus seperti kalian sekarang. Mau? Betul juga ya. Jadi yang betul yang mana nih? Belajar apa nggak usah belajar? Belajar aja lah. Betul. Ini Kak makanannya, silakan. Terima kasih. Kamu cuma pesan itu? Nggak makan siang? Lagi diet. Buat apa? Supaya waktu lamaran nanti, badan aku nggak gemuk. Aku melamar kamu bukan karena badanmu. Badan kamu gemuk ataupun kurus. Aku tahu. Aku nggak mau gemuk juga bukan karena kamu kok. Terus karena apa? Karena aku nggak mau gemuk. Kalau aku yang mau kamu gemuk, gimana? Emang di mata kamu aku kurus ya? Enggak. Badan kamu ideal. Jadi nggak salah kan? Aku ingin menjaga badan agar tetap ideal. Dari tadi kan nggak ada yang nyalahin kamu. Ih, dasar Ustadz Sweety, pinter ngeles. Kalau hamil juga nanti kamu bakal gemuk. Kalau gitu aku nggak mau hamil. Kesempurnaan seorang perempuan itu ketika menjadi ibu. Tuh kan, aku jadi salah lagi. Kamu benar. Cuma akan sempurna kalau punya anak. Dilamar aja belum? Udah ngomongin soal anak. Tadi kan kamu udah dilamar sama Aksan. Tapi kamu menolak. Aku menolak karena kamu gak setuju. Kalau aku setuju, kamu mau menerima lamarannya? Pasti enggak. Kenapa? Karena aku mencintai kamu. Lihat tuh, kalau lagi jatuh cinta, senyum-senyum aja udah kenyang. Lapar gak? Dari tadi. Pulang yuk. Enggak ah, takut ibu nanyain hasil ulangan aku. Aku juga. Terus kita mau makan di mana? Kamu nggak bawa uang? Udah habis buat jajan tadi. Kamu? Aku juga.
Topan, Arifin. Kalian ngapain di sini? Aku dan Arifin takut pulang karena nilai ulangan kami jelek. Di rumah kamu ada makanan nggak? Nggak ada. Ya, jadi kamu nggak makan siang. Kalau aku mau makan, nanti aku tinggal telepon Kak Tamara. Nanti dia yang pesen. Aku boleh makan di rumah kamu nggak? Boleh? Aku ikut. Oke, ayo. Oh iya, aku udah ngomong ke orang tua aku soal kita. Terus, Mereka belum bisa kasih jawaban. kenapa? Orang tuaku ingin ketemu orang tua kamu dulu. Apa mungkin mereka kurang percaya dengan kesungguhanku? Nanti kalau ketemu orang tuaku, kamu tanya aja. Atau mungkin mereka khawatir kalau aku nggak bisa menafkahi kamu selayaknya. Karena aku cuma seorang ustadz. Kalau soal itu pasti bukan. Kira-kira mereka ingin bicara apa dengan papaku? Nanti kita dengerin aja. Kalau papamu dan orang tuaku ketemu. Wes! Kalian mau kemana? Kami mau makan di rumah Faiz. Aku ikut. Aku juga. Oki, ayo. Yes. Ya. Ayo. Tamara, aku pikir kalau orang tuamu ingin ketemu dengan papaku, sebaiknya jangan dalam waktu dekat. Kenapa? Pertama, beliau belum datang ke Jakarta. Terus kapan papa kamu datang? Insya Allah besok. Kalau gitu aku harus telepon orang tuaku supaya besok mereka juga datang ke Jakarta. Sebaiknya jangan dulu. Kamu ingin cepat melamar aku atau enggak sih? Aku ingin cepat. Tapi waktunya mungkin kurang tepat. Karena mamaku baru meninggal dan papaku masih berduka. Iya. Aku ngerti. It's fine. Kamu gak kecewa kan? Sama sekali enggak. Aku tadi cuma deg-degan aja. Kenapa? Aku kira kamu tadi mau menunda lamaran karena bimbang. Kenapa aku harus bimbang? Karena ada Balkis. Sadis. Apalagi nih? Tahu aku lagi cemburu malah diketawain katanya cinta. Orang jatuh cinta kan harus banyak tertawa karena bahagia. Tapi kan orang cemburu harusnya dihibur dan diyakinkan. Oke. Tamara, aku sangat mencintai kamu. Dan aku ingin kamu jadi istriku. Amin. Semoga aja gak berubah. Makanya kamu segera ketemu Balkis dan jelaskan soal hubungan kita. Enggak. Nanti aja kalau kamu udah ngelamar aku. Ya udah. Tapi kalau Balkis menemui aku, kamu jangan cemburu ya. Cemburu kan tanda cinta. Oke. Kalau gitu, selamat cemburu Ria. Hidup ini aneh ya, Dan? Maksud kamu? Aku mencintai kamu. Kamu juga mencintai aku. Niat kita juga baik. Ingin menjalankan sunnah Rasul. Menikah. Tapi kok baru mau melamar aja ujiannya udah banyak ya? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Ia mencintai suatu kaum, maka Ia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho atas ujian tersebut, maka ia akan mendapatkan keridoannya. Dan barang siapa yang marah atas ujian tersebut, maka ia akan mendapatkan murkanya. Paham anak-anak? Enggak.
Ujian adalah salah satu cara Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya. Aneh, sayang kok malah menguji? Iya, harusnya memberi keinginan orang yang disayangi. Sayang bukan berarti memberikan semua yang diinginkan pada orang yang disayangi. Ah, jadi makin pusing. Gini, coba bayangkan. Kalau kita nggak pernah susah, kita nggak akan belajar sabar. Setuju? Setuju. Kalau hidup selalu mudah, kita bisa jadi lupa bersyukur. Sepakat? Sepakat. Nah, dengan adanya ujian, Allah ingin kita dekat padanya. Memohon padanya. Agar kita selalu bergantung padanya setiap saat. Paham? Pusing. Bagus. Itu tandanya kalian berpikir. Ada apa, Cantika? Mau tanya Pak Ustadz. Silakan. Kalau nilai ulangan di sekolah jelek, apa termasuk ujian juga? Memang siapa yang nilai ulangannya jelek? Ah, Pak Ustadz kepo nih. Nilai saya jelek Pak Ustadz. Saya juga. Topan sama Arifin nilainya juga jelek Pak Ustadz. Makanya tadi numpang makan di rumah saya, biar nggak dimarahin ibunya. Ember. Nilai ulangan jelek itu juga ujian. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kalau kalian dapat nilai jelek, itu artinya Allah sedang menguji kalian. Mau menyerah atau tetap semangat? Mau menyalahkan orang lain atau memperbaiki diri? Kalian pilih yang mana? Tetap semangat dan memperbaiki diri. Betul. Alhamdulillah. Artinya Allah sayang sama aku. Jadi kalau nilai kita semakin jelek, artinya Allah semakin sayang. Bukan begitu. Kalau nilai ulangannya jelek, artinya Allah sedang mengingatkan kamu untuk rajin belajar. Betul, supaya kamu jadi orang pintar. Cantika, kamu dapat nilai berapa? 10 Pak Ustadz. Nah, itu juga ujian. Betul, ujian biar Cantika nggak sombong. Cantika nggak pernah sombong. Iya, sebab dia udah biasa dapat nilai 10. Sudah. Ada yang mau ditanya lagi? Nama Wahapid, penghafal Quran, tapi kelakuan tidak mencerminkan akhlak Al-Quran. Iya, malah kayak Fir'aun, sok berkuasa. Tah, eta, kamu percaya tidak? Kalau dia itu orang kepercayaannya Pak Haji Husin. Sejuta kali dia ngomong gitu, gue tetap nggak percaya. Woi. Untung Arjuna, lo berdua denger ya, gue ini orang kepercayaannya Jusin. Lo percaya? Tidak. Sama, gue juga. Setahu saya, orang kepercayaan Pak Haji Husin itu adalah Ustadz Jidan. Ustadz Jidan itu tangan kanannya Jusin. Gue tangan kirinya. Mana ada jabatan kayak gitu? Itu perumpamaan. Kalau lo berdua belum ngerti juga, berarti lo berdua nggak pernah makan bangku sekolahan, ijazah lo down. Terus apa bedanya tangan kanan sama tangan kiri? Tangan kanan ngurusin yang baik-baik. Kalau tangan kiri ngurusin yang kotor-kotor. Jadi kalau lu berdua bikin kesalahan, sebagai tangan kanan, Zidan yang nasihatin lu. Sebagai tangan kiri, gue yang ngabokin lu. Paham? Ada pertanyaan? Ah, ini urusan kakap, urusan gue. Urusan lu, urusan Tri. Ayo, sini. Terus. Iya. Sip. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Neng Balkis? Baik Bang Hafid. Halo semua. Halo. Ada keperluan apa Neng Balkis yang manis datang ke sini? Mau ketemu Zidan? Ada? Ada.
Walaupun Zidane nggak ada, nanti Bang Hafid cari sampai Zidane ada. Makasih Bang. Ayo Bang Hafid anter. Kerja lo ya, kerja ya. Lo Tung, jagain mobil Balkis jangan sampai lecet. Arjuna, lo cuci mobil Balkis sampai kincong. Paham? Ngerti lo? Mari silakan. Iya. Kinclong. Sirata jeung jidat kinclong. Faiz. Kak Balkis. Mau sholat ya? Enggak, mau ketemu Ustadz Zidan. Salam ya buat Kak Tamara. Ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Neng. Si kumis gondrong teh makin merajalela. Aslina, hah? Bener. Hati. Tapi Ayo nak, hati-hati nak. Pulang hati-hati nak. Ya. Ya, hati-hati semuanya ya. Masya Allah. Ais. Langsung pulang Rohim. Jangan-jangan teh bener Pak Haji Husin mengutus Bang Hafid untuk mengatur kita. Mungkin bener. Tapi Pak Haji Husin kan belum lihat cara kerjanya. Atau jangan-jangan secara halus Pak Haji Husin teh mau memecat kita. Itu juga mungkin bener. Kira-kira salah kita apa ya? Sebelum Bang Hafid datang, Pak Haji Husin masih muji-muji kerja gue. Sama. Malah Pak Haji Husin bilang sama saya, pekerjaan saya teh memuaskan. Makanya dikasih uang 200.000. Sama. Gue juga. Kalau benar kita mau dipecat, kira-kira siapa yang menggantikan kitanya? Ya si Fir'aun itu. Memangnya dia bisa mengerjakan semuanya sendirian? Katanya dia udah pernah kerja di masjid ini dulu. Jadi dia pasti bisa ngerjain semuanya Jun. Gaji lo, gaji gue buat dia semua. Serakah. Kita mesti ngelawan. Caranya? Ya lo bantu mikir juga dong Juna. Jangan nanya mulu. Sudah tidak bisa mikir. Aslina. Tua sih. Pikirin. Kumaha caranya? Si kumis gondrong. Pada kemana ya? Neng Balkis silakan duduk dulu deh. Bang Hafid mau cari Zidane. Iya Bang, saya numpang ngecas HP ya. Oh boleh silakan. Di sini bebas. Iya, bentar ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yun, Ustadz Zidan mana? Dengan siapa ini? Gue, Gue teh siapa? Hafid. Kok tahu nomor saya? Gue tahu nomor lu dari tangan kanannya Yusin. Ada apa, Bang? Ustadz Zidan mana? I don't know. Wah, emang gak beres kerjaan lo. Halo? Ada suara komis. Halo, siapa nih? Gue tangan kiri Yusin. Zidan di mana? Nggak tahu. Lu sebagai petugas keamanan mestinya tahu kemana Zidan pergi. Biasanya kalau saya yang pergi, saya yang kasih tahu, bukan sebaliknya. Telepon Zidan. Wah, saya nggak berani ganggu Ustadz Zidan. Telepon Yusin. Apalagi telepon Pak Haji Husin. Lu sama Arjuna emang gak pernah beres kerjanya. Pada kemana sih?
Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Aktifkan mesin lorong waktu. Silakan. Cantika nggak mau. Nanti salah kirim lagi kayak kemarin. Kemarin kan cuma kesalahan kecil. Itu kesalahan fatal Pak Haji. Iya, untung kita nggak dipatok ayam dan dimakan kucing. Sekali lagi Pak Haji minta maaf, minta maaf. Kali ini Pak Haji janji bakal lebih hati-hati. Oke? Terima kasih atas kerjasamanya. Janji ya Pak Haji, nggak bikin kesalahan lagi. Insya Allah. Makanya Cantika tutup mulut dulu biar Pak Haji bisa konsentrasi. Bisa nggak Pak Haji? Lu ngomong melulu sih, jadi salah deh tuh. Ngulang lagi nih. Kayaknya Zidan sama Haji Husin lagi pergi deh. Soalnya Bang Hafid cari ke pojok-pojok masjid, mereka nggak ada. Lama nggak ya? Waduh, nggak tahu deh tuh. Neng Balkis mau nunggu apa mau pulang? Saya tunggu aja deh. Sip deh. Kalau gini bisa sampai besok Pak Ustadz. Biar saya aja ya Pak Haji. Tenang aja loh, tinggal 2 huruf lagi nih. Buruan dong, pegel Pak Haji. Kalau Cantika ngomong terus, ntar bisa salah kirim lagi nih. Mau? Astagfirullah. Waduh, Pak Haji kacau. Astagfirullahaladzim. Lupa baca bismillah gue. Astagfirullahaladzim. Cantika nggak apa-apa. Aman. Pak Haji, kami mau ngapain di sini? Lu tunggu aja di situ. Tiap hari makin repot. Heran, hidup kok cuma bikin susah orang. Makan nih, makan. Makan, biar cepat gemuk. Tiap hari mesti kasih makan. Yang dikasih makan kerjanya bengong mulu. Pak Ustadz, kok ibu itu omelin kambingnya sih? Emang kambingnya ngerti? Mulai dari mandiin, nyuapin makan, nyari rumput, beresin rumah, nyuci baju, masak, semua saya yang kerjain. Saya capek tau gak? Capek! Kalau bukan karena kasihan, sudah saya tendang kamu. Jangan, Bu. Emang kambingnya salah apa? Siapa kalian? Ngapa kesini? Maaf Bu, saya dan adik saya cuma lewat. Ibu kenapa marahin kambingnya? Siapa yang marahin kambing? Saya marah sama yang di sana tuh.
Kak Balkis datang ke masjid sama siapa? Sendiri. Mau ngapain dia ke sana? Katanya sih mau ketemu Pak Ustadz Zidan. Kak Balkis pakai baju apa? Lupa. Seksi nggak bajunya? Kata Mara ngaco. Masa ke masjid pakai baju seksi? Di masjid ada Pak Haji Husin nggak? Nggak tahu, nggak lihat. Om Juna dan Om Untung ada? Ada. Yang nganter Kak Balkis menemui Ustadz Zidan siapa? Om Juna atau Om Untung? Pak Kumis. Siapa Pak Kumis? Nggak tahu namanya. Kok nggak tahu? Belum kenalan. Kepalanya botak. Kayaknya temennya Om Untung deh. Tahu dari mana? Mukanya mirip, sama-sama galak. Ya udah mainnya. Mandi sana. Okidoki. Dan ada telepon buat lo. Dari siapa Pak Haji? Dari Tamara. Biarin aja, ntar saya telepon balik. Pasti lagi dirayu sama Balkis. Bang Hafiz, what are you doing? Mata lu buta, nggak lihat gue lagi ngapain? Kumis Gondrong, melayani tamu itu adalah tugas saya. That's my job. Understand? Tugas lu ngelayanin tamu biasa. Kalau tamu khusus, gue yang ngelayanin. Terus saya tahu dari mana itu tamu khusus atau tamu biasa? Dari gue yang nentuin. Nanya aja lo. Oh, wah, astagfirullah. Kumis. Saya Zidan dan ini adik saya, Cantika. Saya Pujo. Orang ngajak salaman malah dicuekin, gak sopan. Cantika, Pak Pujo matanya buta. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Perempuan yang ngasih makan kambing di kebun itu siapa Pak? Itu istri saya, Sumarni namanya. Wah, cewek lagi. Nggak diangkat ya, Neng? Nggak apa-apa, nanti saya WA aja. Oh, silakan diminum deh airnya. Makasih. Iya. Yeah. Dari mulai kami datang, Usmarni ngomel terus. Dulu dia tidak seperti itu. Dia istri yang manis dan lembut. Soleha, taat pada suami. Tapi semenjak saya buta, dia berubah. Jadi pemarah, sikapnya kasar, dan ngomel terus. Kok bisa begitu? Karena sebagai suami, saya tidak bisa lagi mencari nafkah. Jadi dia marah pada nasibnya yang punya suami buta. Bapak nggak marah diomelin tiap hari? Bapak nggak marah sama Allah yang udah bikin Bapak buta?
Menjadi buta justru saya rasakan sebagai karunia. Kok begitu? Bapak aneh. Mungkin Allah ingin menghindarkan saya agar tidak melihat hal-hal yang membuat saya berbuat maksiat. Makanya mata saya dibikin buta. Masya Allah. Pak Pujo keren. Tapi saya masih harus belajar sabar lagi, menerima ujian lain. Apa, Pak? Mendengar istri saya ngomel terus setiap hari. Tuh, bikin repot lagi deh. Dari tadi Pak Pujo cuma ngobrol. Bikin repot apa? Karena kalian ngobrol, maka saya harus buatkan minuman buat kalian. Gak usah, Bu. Kami cuma sebentar. Iya, tapi Bu jangan ngomel terus. Kasihan Pak Pujo. Yang harus dikasihani itu saya. Tiap hari harus nyari rumput, nyuci baju tetangga, kerja serabutan buat menafkahi suami. Maaf Bu Sumarni. Ini semua ujian. Seandainya Pak Pujo nggak buta, Ibu akan tetap diuji Allah dengan hal lain. Lebih baik diuji dengan hal lain. Sebab dari muda saya nggak pernah kerja. Kalau sekarang saya harus mencari nafkah, berat buat saya. Saya ngerti perasaan Ibu. Tapi seandainya kalau Pak Pujo masih bisa melihat, kemudian tertarik pada perempuan lain, lalu menikah, apa Ibu bisa menerima ujian itu? Sudah. Nggak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Mending saya ngurusin kambing daripada ngobrol sama kalian. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pak Haji memang benar-benar kacau. Kacau kenapa anak cantik? Harusnya Pak Haji yang nasihatin Bu Sumarni tadi. Nasihat Pak Ustadz gak mempan. Kalaupun Pak Haji yang nasehatin, belum tentu juga diterima. Tapi biasanya kalau Pak Haji yang nasihatin, biarpun bikin pusing, orang itu jadi sadar. Dan, lu jelasin deh, jelasin. Cantika, tidak semua nasihat bisa diterima oleh orang. Jangankan Ustadz dan Pak Haji, Nabi Nuh aja gak bisa menasehati istri dan anaknya. Betul, malah Nabi Muhammad SAW itu dilemparin batu dan kotoran oleh penduduk Taif waktu pertama kali dakwah keluar Mekah. Dan masih banyak contoh Nabi dan Rasul lain yang malah ditentang oleh kaumnya. Udah, Cantika gak bakal menang kalau dikeroyok sama 2 orang. Bang Hafid kenal Zidane dari kecil. Jadi Bang Hafid tahu sekecil-kecilnya tentang dia. Iya. Dulu waktu Zidane ketiduran di masjid, abang kan yang ngegendong. Masih inget aja dia. Makanya Bang Hafid tahu apa yang jadi kebiasaannya Zidane. Abang tahu nggak apa yang Zidane sukai? Ya pasti tahu dong. Yang nggak disukai? Itu lebih tahu. Sampai kori dan koriah favoritnya Zidane, Bang Hafid tahu. Nah, kalau gitu saya mau minta tolong. Minta tolong apa nih? Bujuk Zidane. Bujuk soal apa? Bujuk dia supaya mau jadi suami saya. Jangan khawatir bang, nanti kalau sukses saya kasih. Itu soal gampang, Neng. Bang Hafid akan berusaha supaya Neng Balkis bisa jadi istrinya Zidane. Sip. Udah mau pulang? Enggak, saya mau ke toilet. Sama Bang Hafid, dari tadi ya udah nahan-nahan. Silakan.
Tadi selain telepon dari Tamara, ada juga telepon dari Balkis. Wah, kacau. Kacau kenapa ya? Gak apa-apa. Pak Haji, Cantika mau pulang. Woi, ayo. Kayaknya baru ada tamu. Siapa ya? Balkis, Kalau tahu? dia WA saya. Bakal seru nih. Gua antar Cantika dulu ya. Astagfirullahalazim, dicariin dari tadi baru nongol, kemana aja sih? Kalau gua jawab pertanyaan lo, ntar lo bakal nanya lagi. Lo bakal nanya berapa gaji gua sebulan. Lo tanya lagi, gigi gua udah berapa yang rontok. Repot gua kan? Iya, maaf Pak Haji, maaf. Ayo Cantika, Pak Haji mau kemana? antar Cantika pulang. Pak Haji. Bisa ngobrol sebentar? Ntar aja ya, gue antar Cantika dulu. This is very very important. Soal apa ya? Apa benar Bang Habib teh diangkat jadi tangan kiri Pak Haji? Ngomong yang jelas. Katanya dia orang kepercayaan Pak Haji. Tah, eta makanya dia teh seenaknya ngatur-ngatur kita. Kalau dia ngatur-ngatur kalian supaya kerja lebih baik kan bagus. Selama ini kan kerjaan kita baik Pak Haji. Makanya Pak Haji ngasih saya hadiah 200.000. That's right. Jadi lo berdua keberatan diatur Mahfidz? Iya, Ya. sama sekali nggak keberatan Pak Haji. Asal caranya nggak bikin saya kesel. Bikin kesel gimana? Jadi begini ceritanya Pak Haji. Ceritanya panjang apa pendek nih? Agak panjang sih. Pak Haji, ayo pulang. Nah, ceritanya ntar aja ya. Gua antar Cantika dulu. Tar. Hai Ustadz Cutie. Kamu dari mana aja sih? Aku lama loh nungguin kamu. Ada urusan dikit. Ada apa? Nunggu jawaban kamu? Jawaban apa? Itu, mau nggak kamu jadi suami aku? Oh iya, kamu ngobrol apa aja waktu ketemu Tamara? Ngomongin kamu? Kamu belum jawab pertanyaanku. Neng Balkis mau ditambah minumnya? Enggak bang, makasih. Ustadz Zidan mau dibikinin minum? Nggak usah, makasih. Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Jangan. Bang Hafid di sini aja. Oh. Cobain ah. Capek bener hari ini. Nagih keliling gak ada yang bayar. Kita istirahat aja dulu. Sekalian ngecas HP dan ngadem. Silahkan, tempat wudhunya mentok di atas sebelah kanan. Gua bukan mau sholat, cuma mau numpang ngadem. Sekalian, password wifi-nya apa? Wah, kayak gua dulu nih. Kalian mau main judi online ya?
Kita berdua lagi nguber orang. Gak ada waktu buat main judol. Siapa yang diuber? Lu gak perlu tahu. Lagian tuh orang gak mungkin ngumpet di masjid. Tapi biasanya kalau orang lagi susah datang ke rumah Allah buat minta tolong. Bener juga lu. Kalau abang perhatiin, kalian berdua nih emang cocok. Masa sih bang? Iya. Dan lu inget gak? Ada Qori'ah favorit lu yang mukanya mirip Neng Balkis. Oh ya? Siapa bang? Dan. Namanya siapa ya, gue lupa. Siapa namanya, Dan? Saya juga lupa. Tanya aja Pak Haji. Oh, kalau tanya Jusin ya lebih lupa. Dia kan udah tua. Kau mau nggak ngajarin aku ngaji biar aku jadi Qori'ah? Sip tuh. Pergi sekolah lihat bidan lagi bangkis. Anak kecil jajan piscok. Ustadz Jidan sama Neng Balkis emang cocok. Bang Hafid udah nggak ada kerjaan lain. Udah beres semua? Coba dicek lagi. Mungkin masih ada. Tadi suruh duduk, sekarang suruh pergi. Kalian intel ya? Bukan. Tadi katanya lagi ngobrol orang. Ngaku aja. Kalian intel kan? Saya nggak akan bilang ke siapa-siapa. Kami bukan intel. Kami debt collector. Kami nyari orang-orang yang udah menipu bos kami. Minjem uang tapi nggak mau bayar. Di mana tempat ngecas HP? Silahkan ngecas di atas. Mari saya antar. Waduh, gawat. Bisa babak belur gue. Kenapa Bang Hafid? Kalau ada orang cari gue, bilang lu nggak tahu, lu nggak kenal. Naonnya tuh si kumis gondrong teh. Kamu nggak ingin aku berbuat dosa kan? Pasti. Makanya aku butuh pendamping hidup yang bisa membimbing aku, menjaga aku. Aku sepakat. Jadi kamu bersedia jadi suami aku? Aku belum tentu bisa jadi pendamping hidup seperti yang kamu harapkan. Tapi semua yang aku inginkan sebagai suami ada sama kamu. Balkis, kita udah lama gak ketemu. Mungkin kamu belum terlalu mengenal aku. Kalau kamu setuju kita menikah, kita bisa mulai saling mengenal kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamara, untung kamu datang. Sini, duduk sini. Kamu ngapain kesini? Aku lagi minta Zidan buat jadi suami aku. Kamu setuju kan? Silakan ngecas. Semoga buronannya ketangkep. Terima kasih. Sama-sama. Ada apa? Apa sih Jun? Dia apaan? Tamara, kamu mau minum apa? Gak usah. Gimana Ra? Aku cocok kan sama Zidan? Cocok. Tapi Zidan mau nggak jadi suami kamu?
Dia belum kasih jawaban. Kamu harus desak terus. Aku saksinya. Gimana Dan? Apa jawaban kamu? Aku sudah mencintai perempuan lain. Perempuan itu mencintai kamu? Kamu tanya aja Tamara. Dia sangat kenal dengan perempuan itu. Siapa perempuan itu, Ra? Kalau aku kasih tahu, kamu mau ngapain? Aku mau ngomong sama perempuan itu supaya dia menjauhi Zidane. Setahu aku sih perempuan itu akan ikut apa kemauan Zidane. Betul begitu, Dan? Bisa iya, bisa juga enggak. Mereka berdua tes siapa Untung? Debt collector. Emang kenapa? Sepertinya mereka ada hubungannya sama Bang Hafid. Maksud lo? Tiba-tiba saja Bang Hafid lari sembunyi ketakutan. Emang kenapa? Dia bilang kalau ada orang yang nyariin, saya disuruh ngomong tidak kenal dan tidak tahu. Untung mau kemana? Untung! Cepet banget ngecasnya. Ada panggilan dari bos. Sebentar. Orang yang kalian cari, ciri-cirinya gimana? Ya, siapa tahu aja saya ketemu dia di jalan. Orangnya kecil mungil, kumisnya tebal, kepalanya hampir botak. Namanya Hafid. Ada fotonya nggak? Ada. Bentar. Nih. Kayaknya saya pernah lihat nih orang. Kalau lihat dia lagi, kasih tahu kami. Oke. Cantikan mana? Pacarnya Zidane sama aku. Kalau soal cantik, tanya aja sama laki-laki. Aku mencintai perempuan, bukan cuma dari kecantikannya. Lebih baik mana? Aku sama dia. Kalau soal kebaikan, perempuan lebih tahu. Nanti kamu lihat sendiri kalau ketemu dia. Kamu teh serius Untung? Nama dan fotonya cocok. Mereka pasti nyari Bang Hafid. Terus bagaimana tuh? Kita kasih tahu mereka? Jangan. Kita kasih tahu Pak Haji Husin dulu. Kela, tunggu. Wait for the second. Ada yang lebih bagus. Apa? Ini bisa menjadi senjata kita untuk menghadapi kejoliman Bang Hafid. Pinter lo, Jun. Kalau Bang Hafid menzolimi kita, kita bisa ancam dia menggunakan si Sam dan si Robin. Kena si komisilen. Senjata kita, Jun. Perempuan yang dicintai Zidane pasti sangat istimewa. Aku jadi makin penasaran, pengen kenal sama dia. Siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Pak Haji lebih tahu. Soal apa nih? Soal pacarnya Zidane. Setahu saya Zidane nggak pernah pacaran tuh.
Zidane bilang ada perempuan yang dia cintai. Kalau itu iya, tapi mereka nggak pacaran. Zidane maunya langsung nikah. Siapa namanya Pak Haji? Namanya, nama lengkapnya saya lupa. Kayaknya Tamara deh yang lebih tahu. Menurut Pak Haji, lebih cocok mana? Zidane sama perempuan itu atau sama saya? Kalau itu kayaknya Zidane yang lebih tahu. Waktu itu Pak Haji bilang saya cocok sama Zidane. Ya, sama kamu cocok. Sama perempuan itu juga cocok. Maksudnya Zidane harus poligami? Ya, nah. Kalau itu kayaknya lebih cocok tuh. Cocok. Kayaknya cocok tuh buat dijadiin konten. Siapa tahu bisa viral.